Oke, baik. Saya lanjutkan ke topiknya. Jadi saya lanjut ke di optimasi teleterapi ya untuk di rumah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita memasuki masa COVID-19 dan masa COVID-19 ini sudah berjalan 1,5 tahun lebih ya. Bahkan sampai kita masuk ke tahun kedua untuk pandemi ini. Dan diprediksi itu mungkin barangkali masih 1 atau 2 tahun lagi kondisinya belum akan bisa kembali pulih seperti sebelum adanya pandemi gitu kan. Nah, oleh karenanya terjadi disruptif di segala aspek. Tadi sudah disampaikan ya di awal sesi banget bahwa ada perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus dilakukan karena adanya kondisi dan situasi pandemi ini, KM begitu ya. Kemarin sempat digulirkan, kemudian diperpanjang lagi dan kembali, kemudian meluas ke daerah-daerah yang lain juga. Nah, tapi adanya pandemi ini itu tidak menghalangi kesempatan kita bagi anak-anak kita juga untuk belajar gitu. Jadi akhirnya dari Kementerian Pendidikan kita juga bergerak dengan sangat cepat, akhirnya menggulirkan semangat positif begitu ya untuk kegiatan anak-anak kita bersama, yaitu belajar di rumah. Bahwa tidak masalah uh, ada kegiatan yang terbatasi, tapi kita masih bisa belajar di rumah. Bahwa dan kita ketahui bersama bahwa rumah itu adalah madrasah pertama ya bagi anak-anak kita. Dan ibu itu adalah guru pertamanya, guru utamanya sebenarnya ya, di samping guru-guru profesional. Gitu. Nah ini yang terjadi di anak-anak kita. Sekarang belajarnya lewat seperti ini. Kalau dulu belajarnya di ruang kelas, sekarang belajarnya adanya di ruang-ruang yang virtual begitu. Ini juga terjadi, guru-gurunya pun menyampaikannya lewat ruang-ruang virtual juga. Begitu juga dengan pelayanan terapi okupasi. Jadi disampaikan lewat ruang-ruang virtual juga. Jadi terapisnya, profesionalnya ada di mana, kemudian kliennya di ruang dan tempat yang berbeda juga. Ini adalah kenyataan dan ini adalah yang kita hadapi bersama pada saat ini. Kita nggak bisa menafikan bahwa keadaannya ini terjadi, gitu. Nah, tapi saya ingin membahas pada telehealth dengan kita bandingkan dengan pelayanan yang biasa, gitu ya, kita istilahkan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Sebenarnya di dalam telehealth itu akan mencakup juga pelayanan-pelayanan yang seperti biasa dilakukan. Jadi ada meliputi evaluasi, assessment, gitu ya, screening test juga bisa dilakukan di situ lewat virtual, kemudian konsultasi, upaya-upaya terapeutik dan preventif itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi dilakukannya di mana? Perbedaannya adalah dilakukannya di sini, via telecommunication atau menggunakan teknologi informasi. Sedangkan pelayanan yang sebelumnya, yang itu di conductingnya itu secara langsung di ruangan terapi, begitu ya. Nah, tapi occupational terapis itu tidak akan mati gaya ya dengan adanya kondisi pandemi seperti ini dan masih bisa menjalankan program-program terapinya dan menerapkan metode-metode yang dipunya, modalitas-modalitas okupasi terapi yang dipunya lewat virtual ini, lewat teleterapi ini. Oleh karenanya teleterapi itu dapat menjadi solusi adanya pembatasan ruang dan waktu untuk beraktivitas. Lalu teleterapi juga bisa menjadi solusi banget untuk adanya keterbatasan ya ketika tatap muka dengan klien. Ketika mau bertemu dengan klien yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh juga bahwa takut untuk datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan gitu. Nah, teleterapi bisa menjadi solusi. Lalu teleterapi juga bisa menjadi solusi untuk meminimalkan kontak langsung dengan klien, tetapi program terapinya tetap berjalan. Ya, jadi terapisnya bisa tetap mendelivery layanan terapi okupasinya, sehingga program terapinya kontinuitasnya tetap terjaga, dan bahkan selain program terapinya tetap secara kontinu terjaga, itu juga bisa tetap menjaga kesehatan masing-masing gitu semua pihak, bahwa sekarang ini yang terpenting dari segala hal yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan adalah kesehatan gitu. Nah, ini adalah layanan terapi okupasi, cakupannya itu sebenarnya sama saja ya dengan layanan terapi yang dilakukan pada
sebelumnya yang tidak secara langsung begitu. Nah, ini teleterapi meliputi akses bahan evaluasi, konsultasi, intervensi, supervisi juga bisa dilakukan lewat teleterapi. Kemudian bahkan sampai monitoring gitu ya, monitoring dari perkembangan kliennya, apakah maju atau tidak itu bisa dimonitor. Tapi yang terpenting dari semuanya, baik itu layanan teleterapi ataupun terapi secara langsung, itu adalah selalu harus mengedepankan EBP, Evidence Based Practice. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amir tadi di materinya, itu banyak sekali EBP. Lalu bagaimana dengan teleterapi? Apakah ada EBP-nya? EBP-nya ada. Ya, nanti di slide saya itu akan ada saya sajikan beberapa referensi yang bisa dieksplorasi oleh para audiens sekalian. Nah, kemudian teleterapi ini bagusnya adalah menggunakan layanan dengan platform teknologi informasi yang beragam gitu. Tidak melulu harus, kalau sekarang ini kan kita menggunakan Zoom meeting gitu ya. Ada beberapa teman itu yang menggunakan bahkan hanya dengan WhatsApp video call gitu ya. Kalau kita cermati pada tahun sekitaran 2018 gitu, video call itu provider yang paling cakepnya waktu itu hanya iOS ya, hanya Apple itu yang bisa video call dengan kualitas yang cukup baik gitu. Nah, lalu bergerak nggak lama dari itu WhatsApp mulai membuat video call. Dan ketika itu kalau kita cermati video call-nya itu awal-awalnya itu belum terlalu bagus, masih nge-lag dan kualitas gambarnya juga masih kurang bagus gitu ya. Tapi hanya dengan waktu beberapa tahun saja, 2 tahun dari sekarang kita udah video call dengan sangat luar biasa, itu dengan sangat murah juga. Nah, kemudian teleterapi itu walaupun tidak bertemu dengan klien secara langsung dan kelihatannya hanya secara informal begitu ya, karena tidak menghadapi klien secara langsung. Tapi yang harus ditekankan adalah terapisnya harus tetap memiliki panduan, harus tetap menggunakan prosedur, dan harus tetap melakukan perencanaan treatment planning program yang baik gitu. Justru karena di conducting-nya lewat virtual, maka harus lebih terorganisir. Kalau enggak, akan menjadi semakin kacau balau gitu, atau enggak terarah gitu ya. Berbeda dengan kalau menghadapi klien secara langsung gitu, berinteraksi dengan anak secara langsung, maka banyak hal yang secara secara spontan itu bisa dilakukan begitu. Tapi kalau virtual itu harus lebih terplanning lagi. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah apapun yang dilakukan, apapun media terapi yang digunakan, apapun sarana yang digunakan, maka harus tetap mengedepankan manfaat dan efek terapeutiknya. Nah, ini kondisi dari teleterapi. Kenapa slide yang sebelumnya itu menjadi sangat penting? Karena profesional dan kliennya itu ada di ruang dan waktu yang berbeda. Gitu. Ini ada originating site dan ada distant site. Originating site ini harus menjadi fokus utama yang diobservasi dan dianalisa oleh terapisnya. Kenapa? Karena disinilah kliennya itu melakukan aktivitas secara real. Oleh karenanya, terapisnya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalaupun kliennya itu memberikan keluhan-keluhan atau memberikan feedback gitu ya. Dan feedback itu harus didengarkan. Gitu. Bukan lagi akhirnya terapis center gitu. Pokoknya harus ngikut, udah ikuti saja arahan saya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada feedback yang saling begitu. Bagaimana kalau kliennya itu nggak bisa memberikan feedback, maka caregivernya. Kalau kita berbicara di konteksnya anak-anak ya orang tuanya, kita harus kerjasama dengan orang tuanya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana ya kalau teleterapi itu anaknya, kliennya itu masih kesulitan untuk dihandle, diberikan instruksi lewat media telekonferensi begitu. Nah ini makanya di teleterapi itu ada 2 model. Yang pertama adalah sinkronus dan asinkronus.
sinkronus itu dilakukan secara live streaming seperti kita sekarang ini, kita sedang menatap layar begitu ya, kemudian melakukan video conference begitu, dan saya memberikan penjelasan secara live streaming begitu, face to face, dan ya ibaratnya seperti ini. Nah, tapi kalau asinkronus itu terapisnya memprovide materi-materi atau program terapi yang disajikan secara tunda waktu begitu ya istilahnya. Jadi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk menjalankan program terapinya. Kalau kliennya bisa diajak komunikasi dan bisa diajak interaksi, maka dilakukan ke kliennya langsung. Tapi kalau tidak, maka dilakukan lewat caregiver-nya. Dengan cara apa? Dengan cara di konseling, kemudian video, diberikan materi-materi tambahan, diberikan tambahan bacaan-bacaan begitu ya ke caregiver yang bersangkutan supaya program terapinya itu bisa dipahami. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, tujuannya seperti ini. Gitu. Nah, ini teleterapi secara sinkronus itu bisa dilakukan jika kliennya itu komunikatif. Bisa diajak komunikatif lewat perangkat gawai. Gitu ya. Kemudian kliennya juga mengerti dan responsif terhadap instruksi. Dia bisa komunikatif tapi nggak bisa dijangkau, nggak reachable dengan lewat virtual, maka jangan dilakukan dengan sinkronus. Gitu. Tapi kalau dia bisa di-grab, bisa connecting di sini ya, bisa connecting dengan cukup adekuat lewat perangkat gawai, itu bisa banget dilakukan. Dan lagi yang harus diperhatikan adalah ini bagian penting ya, attachment dan rentang atensi itu harus selalu diperhatikan selama proses menjalankan teleterapinya. Kemudian bagaimana kalau asinkronus? Asinkronus itu dilakukan bila berkebalikan kondisinya dari slide yang sebelumnya tadi. Jadi kliennya nggak bisa diajak komunikasi, nggak connecting, diajak komunikasi lewat perangkat online gitu ya, perangkat gadget, ya maka jangan dipaksakan. Mentang-mentang pandemi lalu semuanya di-conducting dengan online gitu ya, dengan teleterapi begitu. Jangan dipaksakan seperti itu, harus tetap realistik gitu, dan harus tetap melihat kondisi dari kliennya, apakah bisa atau tidak, apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan maka jangan dipaksakan. Atau kondisi yang kedua ini, pada anak-anak ASD misalkan atau autism, itu biasanya menjadi justru distract gitu ya oleh gadget. Maka kalau atensinya menjadi terganggu fokusnya, maka jangan dipaksakan dulu untuk teleterapi. Gitu ya, bisa dilakukan dengan asinkronus. Jadi dititipkan dulu programnya ke kliennya, ke caregiver-nya, kemudian nanti caregiver-nya mengconducting-nya itu di waktu dan kesempatan yang tidak live gitu. Ya. Kemudian ini ada hal-hal yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan teleterapi pada klien, yaitu kondisinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau program terapinya memang memerlukan peralatan khusus. Gitu, seperti halnya sudah kita ketahui bersama bagi rekan-rekan terapis okupasi itu tentunya seringkali menggunakan peralatan-peralatan khusus. Di samping juga sebenarnya bisa melakukan setting aktivitas dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di lingkungan rumah begitu. Tapi tetap kadang-kadang memerlukan peralatan khusus atau program atau metode tertentu yang memang sangat spesifik dan keahliannya itu dipunya dan menjadi spesialisasi dari seorang terapis tersebut begitu ya, dan tidak semuanya bisa didelegasikan ke caregiver atau ke kliennya gitu. Nah, ini ada hal yang khusus yang harus perlu diperhatikan dalam mengconducting, dalam melaksanakan teleterapi. Yang pertama adalah bahwa kadang-kadang kajian, analisa, keilmuan okupasi terapis atau terapi begitu ya, itu memang harus disajikan atau harus disampaikan dengan bahasa yang umum, gitu, bahasa yang awam, yang bisa dipahami dan aplikatif. Gitu. Contoh aplikatifnya adalah yang tadi sebenarnya kita bersama-sama sudah merasakan begitu ya, yang diconducting oleh si Pak Samuel tadi gitu.
Awalnya diajak lonjak-lonjak gitu kan, gitu. Instruksinya sangat simpel dan bisa diikuti, tapi setelah di endingnya ternyata dianalisa oleh Pak Samuel ketika mengangkat gerakan tangan ke atas itu apa yang bekerja, apa yang targetnya sebenarnya gitu kan, gitu. Nah, oleh karenanya diperlukan sekali adanya parents therapist collaboration. Semuanya harus dikomunikasikan dengan klien. Bukan lagi pokoknya profesionalnya yang paling mengerti, pokoknya profesionalnya yang paling pakar gitu, paling ahli gitu. Tidak semuanya harus di delivery, semuanya harus dikomunikasikan supaya bisa dipahami secara bersama oleh semua komponen yang terlibat di situ dan dilakukan, dijalankan secara bersama-sama juga gitu. Ya, jadi gunakan bahasa awam dan gunakan media yang ada di rumah, gunakan benda-benda yang ada di rumah, dan teman-teman terapis tentunya ingat adanya PO ini ya. Kita sebagai seorang okupasi terapis mengenal adanya konsep person, environment, dan occupation. Personnya biasanya memang jadi fokus banget. Occupation juga karena kita occupation base. Gitu. Environment kadang-kadang unreachable. Ketika kita praktik di pusat terapi misalkan atau di rumah sakit, berapa klien coba yang bisa sampai kita itu melihat kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Nah, dengan teleterapi ini sebenarnya dengan video conference, video call, itu kita bisa lihat ya situasi rumahnya itu seperti apa, kamarnya seperti apa, ya dan ya semuanya bisa menjadi terlihat dan bisa dianalisa. Oh, Bapak, anaknya di kamarnya perlu disetting seperti ini, didesain seperti ini, gitu ya, supaya lebih fokus misalkan. Ya, itu dan oleh karenanya teleterapi ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terkait, baik itu kliennya maupun caregivernya, itu bisa merasakan precious moment ini, istilah saya. Jadi atau bisa dibilang sebagai magic moment gitu ya. Ketika terapis itu memberikan aktivitas-aktivitas yang seakan-akan tidak berhubungan dengan problem yang dihadapi oleh kliennya, tetapi kadang-kadang working. Tapi justru aktivitas yang didesain oleh okupasi terapis itu justru menjadi solusi, dan ketika menjalankan itu tiba-tiba klien kita atau parents-nya kita itu melaporkan begitu. Pak Said, sekarang anak saya sudah bisa begini. Gitu. Contohnya adalah misalkan kemampuan verbal atau bicara gitu ya. Tidak direct secara langsung dilatih untuk A, I, U, E, O atau berkata-kata begitu, dengan diajak untuk melakukan aktivitas motorik seperti yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, tapi ternyata bisa berdampak ke situ. Dan orang tuanya itu melaporkan itu. Pas saya sekarang sudah bisa sebegini, Pak Amir sekarang anak saya sudah bisa begini, dengan diajak melakukan aktivitas A, B, dan C gitu ya, semacam itu. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin dulu itu jarang ditemui secara langsung oleh parentsnya begitu ya. Karena kondisinya dulu itu ketika mengetuk pintu terapis, pintu klinik begitu, kemudian anaknya disambut oleh terapisnya, kemudian dibawa ke ruang terapi, ya sudah, orang tua seperti memasrahkan saja gitu. Paling-paling hanya bisa mengintip lewat jendela begitu ya kan, itu prosesnya pun sepotong-sepotong gitu kan. Gitu. Tapi begitu teleterapi ini, orang tuanya harus concern, harus memiliki komitmen bersama untuk bersama-sama menjalankan program yang ditentukan untuk kliennya gitu ya. Itu dan ini adalah referensi yang nanti bisa dieksplorasi oleh para audiens sekalian. Ini bisa ada linknya, sudah langsung bisa diklik saja. Dan saya highlight di sini ada school based telerehabilitation gitu ya. Dan ini school based pun bisa dilakukan dengan sarana menggunakan teknologi informasi gitu. Ini pesan terakhir saya sebelum saya akhiri dan saya tutup untuk materinya, bahwa situasi apapun
situasi seperti apapun, sesulit apapun, kita tahu secara bersama bahwa situasi sekarang ini tidak ideal. Situasi sekarang ini banyak hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan. Tapi pikiran dari Mas Menteri ini saya rasa sangat futuristik begitu ya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang merdeka belajar, merdeka untuk belajar dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dengan ragam cara apapun, menggunakan potensi segala macam. Kalau bisa dengan offline juga akan lebih baik, karena itu memang esensi dari pendidikan gitu ya. Tapi kalaupun terbatasi, maka kita bisa menggunakan sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas untuk tetap bisa mengembangkan diri. Jadi sebagai seorang okupasi terapis juga tidak boleh mati gaya dengan situasi dan segala keterbatasan yang sekarang ini kita hadapi. Bahkan kita terapi harus menggunakan segala macam APD dan sebagainya begitu ya. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh mati gaya, kontinuitas dan keberlangsungan dari program terapi kepada klien itu harus tetap terlaksana. Itu saja mungkin dari saya, dan terima kasih waktunya saya kembalikan kepada moderator.